Baik, anak-anak di rumah, berjumpa kembali dalam mata pelajaran sains kita pada hari ini, ya. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang alat pernafasan pada hewan, yaitu ikan dan burung, maka pada pertemuan kita yang kedua membahas alat pernafasan pada hewan, kali ini kita akan membahas serangga dan cacing. Pernafasan pada hewan kali ini satu persatu. Kita akan mulai dari serangga. Nah, pada kali ini serangga yang akan kita ambil contoh sistem pernafasannya itu adalah hewan belalang, ya. Nah, untuk melakukan proses pernafasannya itu serangga menggunakan trakea sebagai alat pernafasannya. Atau sistem pernafasan pada serangga itu dikenal juga dengan nama sistem trakea yang merupakan sistem pernafasan khusus pada serangga. Nah, pada sistem trakea inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dilakukan melalui trakea. Trakea merupakan bagian tubuh serangga yang terbuat dari pipa atau tabung udara. Dan jumlah trakea dalam tubuh serangga itu sangat banyak. Trakea sendiri itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh serangga. Dan pada setiap ujung trakea ini terdapat lubang-lubang pernafasan yang disebut juga dengan spirakel. Spirakel terletak di sepanjang sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi pada serangga pernapasan dimulai dengan masuknya udara itu melalui spirakel tersebut. Kita akan mengambil contoh sistem pernafasan serangga pada hewan belalang. Nah, apa saja organ pernafasan pada belalang? Yang pertama itu adalah spirakel, ya. Jadi spirakel ini tadi sudah dijelaskan merupakan lubang-lubang pernafasan yang terletak pada sisi tubuh belalang dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya oksigen dan karbon dioksida. Organ berikutnya itu adalah trakea yang merupakan pembuluh halus yang menghubungkan spirakel dan organ berikutnya. Organ pernafasan selain yang lainnya itu adalah kantung udara. Nah, ini adalah organ pernafasan pada hewan belalang. Bagaimanakah proses secara detail terjadinya proses pernafasan pada belalang itu akan sistem pernafasan pada serangga itu adalah sistem trakea. Nah, ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya respirasi pada belalang. Dimulai dari permukaan kulit belalang yang terdapat lubang-lubang pernafasan yang disebut juga dengan spirakel. Spirakel ini tersebar merata di sepanjang tubuh belalang. Nah, pada spirakel inilah terjadinya proses keluar dan masuknya udara yang berupa oksigen dan karbon dioksida. Setelah melalui spirakel, maka udara tersebut akan melalui pembuluh yang berikutnya atau lubang udara berikutnya yang disebut dengan trakea. Nah, setelah melalui trakea, maka udara tersebut akan mengalir menuju ke trakeola. Nah, pada trakeola inilah udara akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke dalam kantung udara. Pada kantung udara inilah terjadinya difusi atau proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida yang sudah terpisah di dalam kantung udara akan memecah
Oksigen akan keluar lagi ya menuju trakeola dan dialirkan ke dalam sel-sel tubuh belalang. Sedangkan karbon dioksida itu akan dikeluarkan kantung udara melalui trakeola pula, hanya saja menuju trakea dan terakhir akan berakhir di spirakel dan dihembuskan sebagai zat sisa pernafasan berupa karbon dioksida. Nah, demikian ya sistem pernafasan atau proses respirasi yang terjadi pada tubuh belalang. Selanjutnya, sistem pernafasan hewan berikutnya yaitu cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernafasan khusus. Namun, seperti halnya hewan-hewan yang lain, cacing tanah itu tetap melakukan proses bernafas atau respirasi. Hanya saja, cacing tanah tidak memiliki organ khusus. Cacing tanah itu akan bernafas melalui permukaan kulitnya. Oleh karena itu, kulit cacing selalu basah. Karena untuk memudahkan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada terjadinya proses pernafasan pada tubuh cacing. Nah, karena cacing itu bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya, maka sistem pernafasan pada cacing tanah itu dikenal dengan sebutan respirasi integumenter. Untuk detailnya bagaimanakah? Kita akan lihat gambar ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah gambar cacing tanah. Kita bisa lihat bagaimana permukaan cacing tanah ini itu tampak seperti senantiasa basah. Nah, kita akan lihat bagaimanakah permukaan kulit cacing ini bisa melakukan proses sistem pernafasan atau proses respirasi. Nah, di sini karbon dioksida dan oksigen itu akan masuk melalui permukaan kulit cacing lalu dialirkan pada saluran-saluran kapiler yang terdapat pada permukaan cacing. Pada saluran kapiler inilah terjadi proses pertukaran antara oksigen yang akan masuk ke tubuh cacing dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan oleh tubuh cacing sebagai zat sisa hasil pernafasan. Nah, demikian ya sistem pernafasan atau respirasi integumenter yang ada pada tubuh cacing ya. Jadi lebih sederhana dibandingkan pada hewan belalang. Baik, anak-anak semua di rumah, demikian tadi kita sudah membahas sistem pernafasan pada serangga belalang dan juga cacing tanah. Berikut challenge yang harus kamu kerjakan untuk mata pelajaran sains kali ini, yaitu silakan kamu menambahkan gambar sistem pernafasan serangga belalang dan cacing tanah yang sudah kita bahas itu pada buklet yang telah kamu buat pekan lalu. Baik, demikian pertemuan untuk mata pelajaran sains kita hari ini.